Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Sungguh gembira saya bisa berjumpa kembali dengan seluruh jemaat GCC dimanapun Anda berada. Dan juga saya secara khusus menyapa para dosen-dosen teologi, para mahasiswa teologi, para pendeta dan pengerja di gereja. Karena topik yang akan saya kupas pada saat ini sangat-sangat penting, terutama di dalam pelayanan kita, yaitu topik Roh Kudus. Dan pelajaran Roh Kudus ini kami siarkan melalui link YouTube kami, Suara Kebenaran GCC, dan juga ada satu link YouTube lagi yang kami siarkan, yaitu Bible Teaching Ministry. Kedua link YouTube ini banyak pengajaran-pengajaran sangat penting yang bisa kita dapatkan, yang kita pelajari. Dan sebelum kita masuk ke dalam pelajaran ini terlebih dulu, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus memimpin menyertai kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan kami, Allah yang hidup. Engkau Raja di atas segala raja, dan Engkau adalah Maha Guru yang menuntun, memimpin, dan mengajar kepada kami untuk memahami kebenaran. Terima kasih Engkau terus menyertai kami. Sehingga satu sesi demi satu sesi sudah kami pelajari. Dan hari ini kami akan belajar pada sesi yang ke-7 tentang topik Roh Kudus. Tuhan menuntun kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan membukakan bagi kami kebenaran pada hari ini. Sehingga di sesi ini kami akan mendapatkan pencerahan yang menjadikan pegangan bagi kami supaya kami tidak salah melangkah. Terima kasih Tuhan, setiap orang yang ingin belajar, Tuhan Yesus buka hati mereka. Siapapun yang sudah mempersiapkan hati untuk belajar pada hari ini, Tuhan singkapkan kebenaran ini. Roh Kudus bekerja dalam hati mereka saat ini sampai pelajaran selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti saya katakan bahwa tema pelajaran kita hari ini adalah tema Roh Kudus. Dan tema Roh Kudus saat ini adalah kelanjutan dari sesi-sesi sebelumnya. Saya sudah siapkan 25 judul pelajaran topik tentang Roh Kudus. Nah, kita lihat 25. Nah, sesi 1 sampai sesi yang ke-6 itu sudah saya kupas. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti di link YouTube. Terutama bagi Anda yang baru pertama menemukan link YouTube ini. Dan yang akan kita kupas pada saat ini adalah sesi yang ke-7. Roh Kudus adalah meterai keselamatan dari Allah. Dan itu nggak main-main. Roh Kudus adalah meterai. Kalau meterai berarti pengesahan. Kalau Anda belum ada Roh Kudus, Anda belum disahkan, belum dimeteraikan. Oke. Kemudian ada sesi yang ke-11 sampai sesi yang ke-20. Kemudian sesi yang ke-21 sampai 25. Total ada 25 sesi. Bapak Ibu sulit mendapatkan pengajaran topik Roh Kudus selengkap, sekomplit, dan sestruktur sistematis seperti di sini. Maaf kata, bukan sombong, tapi Tuhan berikan sedikit karunia pengajaran sehingga saya bisa menyajikan secara jelas dan kompleks. Kompleks atau lengkap. Semoga Anda bisa belajar dari sini. Sesi yang akan kita pelajari saat ini adalah sesi yang ke-7. Roh Kudus adalah meterai keselamatan dari Allah. Meterai. Anda tentu tahu yang namanya meterai. Sebelum kita membahas pelajaran tentang hubungan Roh Kudus dengan keselamatan, terlebih dulu kita akan bahas sedikit konsep keselamatan dalam agama Kristen. Anda percaya Tuhan Yesus, pasti Anda ingin selamat dong. Tapi Anda harus memahami dengan jelas konsep keselamatan itu seperti apa. Maka di bagian awal saya akan kupas dulu sedikit konsep keselamatan agama Kristen. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita memperoleh keselamatan? Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Sorga. Nah, itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Semua manusia yang percaya pada Tuhan pasti berharap suatu hari kelak mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah itu Kristen maupun non-Kristen.
Jadi semua penganut agama di dunia, apapun agamamu, ketika engkau percaya Allah, engkau percaya ada sorga, engkau percaya ada neraka, dan engkau percaya ada penghakiman, dan engkau pasti berharap suatu hari kelak masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau enggak, ngapain Anda memeluk agama? Kalau memeluk agama hanya untuk tujuan di dunia, tanpa agama pun kita bisa hidup. Orang-orang ateis tidak punya agama dan hidup mereka banyak yang enjoy sukses. Betul? Karena itu, tujuan kita beragama adalah memperoleh anugerah keselamatan. Namun anehnya, banyak sekali manusia tidak memahami konsep keselamatan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan agar bisa masuk surga. Kenapa bisa demikian? Karena para pemimpin-pemimpin gereja, para pemimpin-pemimpin agamanya tidak menjelaskan secara tuntas dan tegas. Sama juga di agama Kristen. Banyak pendeta beranggapan cukup percaya Yesus saja engkau bisa masuk surga. Apakah sesederhana itu? Yesus katakan di Matius 71, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti ada syarat-syarat di sini. Kita lihat keselamatan. Keselamatan itu apakah anugerah tanpa syarat atau anugerah bersyarat? Nah, kita analisa dulu nih. Anugerah tanpa syarat atau anugerah bersyarat. Tapi Anda harus perhatikan kata anugerah. Anugerah itu artinya pemberian, karunia, kasih karunia. Nah, kita diselamatkan itu bersyarat atau tidak bersyarat? Coba Bapak Ibu di sini. Kita diselamatkan adalah anugerah tanpa syarat. Artinya nggak ada syarat apapun, nggak usah bayar. Yang setuju angkat tangan. Oh, lumayan ya. Yang mengatakan keselamatan tuh harus ada syaratnya. Angkat tangan. Lumayan banyak juga. Yang tidak angkat tangan, jangan-jangan pilih atau. Kiri kanan, oke. Anda termasuk yang liberal. Oke, liberal. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, kenapa bisa muncul pandangan berbeda? Nah, inilah yang membuat gereja itu pecah-pecah. Karena masing-masing punya pemahaman. Keselamatan adalah anugerah tanpa syarat, artinya keselamatan sama sekali tidak membutuhkan syarat, sama sekali tidak ada peran manusia di dalamnya. Kita tinggal terima tanpa syarat. Kemudian anugerah bersyarat artinya keselamatan itu masih ada syaratnya. Artinya masih dibutuhkan peran manusia untuk berusaha memperoleh keselamatan. Mana yang benar? Bersyarat atau tidak bersyarat? Coba saya tanya. Bersyarat. Oh, lumayan banyak ya. Tanpa syarat. Masih lumayan banyak. Jadi gereja kita sudah pecah dua Bapak Ibu. Bersyarat tanpa syarat. Nanti kita akan dirikan gereja tanpa syarat. Gereja bersyarat. Bapak Ibu yang saya kasih, kenapa bisa muncul dua pandangan berbeda? Kita coba analisa. Oke, kita coba analisa. Perhatikan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sini coba Anda perhatikan dengan baik, keselamatan bersyarat atau tanpa syarat? Bersyarat, betul? Perhatikan, artinya keselamatan itu ada perannya Allah. Peran Allah bagian Allah. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, disalibkan di Bukit Golgota. Supaya manusia diselamatkan. Lalu ada tanggapan dari manusia. Ini peran manusia. Kalau manusia tidak ikut berperan, maka keselamatan itu nggak lengkap. Lalu Anda berkata, kita bisa beriman, itu juga anugerah Tuhan. Berarti Tuhan pilih kasih. Kenapa Anda bisa percaya Yesus, orang lain tidak bisa percaya Yesus? Karena Tuhan tidak anugerahkan kepada dia dong. Berarti Tuhan pilih kasih. Bukankah Tuhan ingin selamatkan semua manusia? Jadi intinya adalah keselamatan masih bersyarat. Kalau keselamatan itu tanpa syarat, seharusnya kedua penjahat yang disalibkan di kiri kanan Yesus, dua-duanya selamat. Kenapa Tuhan Yesus hanya selamatkan yang satunya? Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Sedangkan yang sebelahnya tidak dijanjikan oleh Tuhan. Berarti kan bersyarat. Masih ada peran manusia di dalamnya. Si penjahat yang satu ini masih mau bertobat. Dia berkata, Tuhan ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bersyarat. Oke. Jadi
keselamatan adalah anugerah tanpa syarat. Nah, kita kan lihat lebih jauh, lebih tajam tentang konsep keselamatan. Konsep keselamatan dimulai dari anugerah, kemudian iman. Anugerah. Anugerah itu apa? Ya, anugerah itu apa? Kita lihat. Yang namanya anugerah adalah pemberian. Anugerah keselamatan itu diberikan Allah cuma-cuma. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Bukan untuk menyelamatkan orang Kristen, melainkan untuk semua manusia. Makanya Yesus disebut juru selamat dunia. Juru selamat dunia. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Artinya dia juru selamat dunia. Dia ingin menyelamatkan semua manusia. Oke? Tapi kematian Yesus Kristus itu tidak ada gunanya kalau ditanggapi oleh manusia. Yesus mau mati 10 kali, nggak ada gunanya. Yesus mau mati 100 kali di Bukit Golgota di atas kayu salib, nggak ada gunanya kalau tidak ditanggapi oleh manusia. Lalu, suatu hari Anda bukan orang Kristen. Anda mungkin buka televisi, buka YouTube, tiba-tiba muncul penjelasan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal, lalu Anda mulai terbuka, mulai mau terima. Nah, ketika mulai terima Yesus, maka dari anugerah mengarah pada iman. Iman itu apa? Iman itu adalah tanggapan manusia atas anugerah keselamatan yang disediakan Allah. Jadi anugerah itu bersifat umum dan universal. Iman itu mulai bersifat khusus. Iman itu bersifat kolektif. Hanya untuk orang tertentu yang tertarik menerima anugerah Tuhan. Nah, disinilah iman itu sudah mengarah pada Kristen. Artinya harus percaya kepada Yesus Kristus. Kalau engkau tidak percaya Yesus, nggak selamat. Karena Allah, Yesus juru selamat dunia. Lalu masalah yang lain muncul. Apakah hanya dengan beriman kepada Yesus saja engkau bisa selamat? Percaya Yesus saja engkau sudah selamat? Yakobus katakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dengan sangat jelas, dengan sangat tegas, Yakobus mengatakan iman itu tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan itu adalah tindakan dari iman. Tindakan dari iman itu adalah perbuatan. Berarti kalau kita lihat konsep di sini, iman saja, anugerah iman saja tidak cukup. Dan banyak pendeta bermain di dua area. Anugerah iman. Tapi satu unsur yang penting tidak dilaksanakan. Unsur yang ketiga itu apa? Ketaatan. Taat nggak menjalankan firman Tuhan? Kalau engkau tidak taat menjalankan firman Tuhan, ya sudah nggak selamat. Engkau sudah terima Yesus, tapi nggak mentaati firman-Nya, nggak mau dibaptis, nggak bisa hidup kudus dan sebagainya, Anda nggak selamat juga. Kristen KTP. Jadi konsep keselamatan itu ada 3. Anugerah, iman, ketaatan. Anugerah, iman, dan ketaatan. Dalam konteks bapak-bapak gereja, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Sola fide oleh iman. Sola gratia oleh anugerah. Kemudian sola fide oleh iman, sola scriptura oleh firman. Ketaatan pada firman. Jadi konsep keselamatan ini baru lengkap. Anugerah, iman, ketaatan. Dan kita sekarang yang sudah menjadi Kristen beramai di area ketaatan. Taat nggak pada firman Tuhan? Kalau Anda tidak taat pada firman Tuhan, engkau juga tidak selamat. Karena itu salah satu syarat untuk memperoleh keselamatan itu ada Roh Kudus. Pertanyaan saya adalah, Anda sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Lalu bagaimana Anda dipenuhi Roh Kudus? Belajarlah dalam firman Tuhan. Semuanya sudah lengkap. Kita akan analisa, apakah Roh Kudus ada hubungannya dengan keselamatan? Yohanes pasal 3 yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sudah sangat jelas Tuhan Yesus memunculkan 2 syarat keselamatan di sini. Engkau harus dilahirkan dari air dan engkau harus dilahirkan dari roh. Permasalahannya adalah apakah yang dimaksudkan dilahirkan dari air dan roh? Dan itu sangat penting.
Karena kalau Anda tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau jangan berharap bisa masuk ke dalam kerajaan milik Yesus. Karena Yesus yang mengatakan harus dilahirkan kembali dari air dan roh, baru engkau bisa masuk ke dalam kerajaanku, kerajaan Allah. Masalahnya, apa yang dimaksud dengan dilahirkan dari air dan roh? Kadang-kadang ketika kita baca Alkitab tuh nggak jelas nih, dilahirkan air itu apa, dilahirkan roh apa. Nah, kita membutuhkan ayat lain untuk menjelaskan. Maka ayat menjelaskan ayat itu adalah salah satu teknik untuk memahami Alkitab. Kita kan dapat penjelasan dari kitab Titus pasal 3 ayat 5. Perhatikan pasal dan ayatnya sama. Pasal 3 ayat 5, hanya kitabnya yang beda. Satunya kitab Yohanes, satunya kitab Titus. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu, kelahiran kembali. Yesus mengatakan harus dilahirkan kembali. Paulus juga mengatakan harus dilahirkan kembali di dalam kitab Titus. Lalu bagaimana cara dilahirkan? Yesus katakan dilahirkan dari air. Nah, ternyata dilahirkan dari air yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dijelaskan Paulus itu permandian. Permandian tidak lain yaitu baptisan. Dan dilahirkan dari roh artinya engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Hidupmu harus diperbaharui oleh Roh Kudus. Baptisan air dan kepenuhan Roh Kudus, dua syarat yang sangat-sangat penting untuk memperoleh anugerah keselamatan. Oke. Kisah Rasul 8 ayat 15 sampai 16, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan air, permandian, dilahirkan dari air, mereka sudah terima, tapi Roh Kudus belum. Makanya dari kota Yerusalem mengutus dua orang rasul, Petrus dan Yohanes ke kota Samaria, mendoakan orang-orang Samaria agar mereka dapat Roh Kudus karena baptisan sudah mereka terima. Jadi dua ini nggak bisa dipisahkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan kata yang saya cetak merah dan di garis bawah, dibaptis dan Roh Kudus. Jadi dilahirkan dari air dan roh itu maksudnya adalah baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Dua-dua ini sangat penting. Nah, kita akan lihat sedikit kenapa dua-duanya sangat penting. Satu-satunya faktor yang menyebabkan kita tidak masuk surga itu apa? Dosa. Betul? Dosa. Engkau tidak bisa masuk surga bukan karena pasangan hidupmu yang mencegah engkau masuk surga, bukan anak-anakmu, bukan bos atau atasanmu, bukan masyarakat, bukan negara. Satu-satunya yang merintangi engkau masuk surga adalah dosamu, dan dosa itu harus dibereskan. Lalu bagaimana cara membereskan dosa? Tuhan menawarkan solusi menyelesaikan dosa, yaitu lewat baptisan air. Nah, inilah yang disebut dilahirkan dari air. Tujuannya dilahirkan dari air adalah agar dosa-dosa kita dibereskan. Kalau dosa kita belum dibereskan, Anda percaya Yesus pun Anda nggak selamat. Karena dosa belum diselesaikan. Maka solusi menyelesaikan dosa adalah baptisan. Kita lihat, betul nggak baptisan itu punya khasiat menyelesaikan, menghapus dosa. Kisah Rasul pasal yang Lukas pasal 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Perhatikan yang saya cetak merah, dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Sudah jelas sekali, baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Ini perkataan Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan khusus untuk memperkenalkan baptisan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan perkataan Petrus, dibaptis untuk pengampunan dosamu. Jadi tujuan baptisan menurut Rasul Petrus adalah agar dosamu diampuni. Lalu ayat yang ketiga, ini kasus Saulus. Saulus adalah pemimpin agama Yahudi. Dia tahu
cara menyelesaikan dosa di perjanjian lama adalah korban-korban bakaran. Hewan dikorbankan menggantikan dosa kita. Tapi dia ketika ditemui oleh Ananias, Ananias mendorong dia segera dibaptis. Dia ragu-ragu. Kenapa? Karena dia baru mendapatkan pemahamannya baru. Oh, ternyata konsep perjanjian baru dalam Yesus Kristus, solusi menyelesaikan dosa adalah baptisan. Tapi dia ragu-ragu. Tapi setelah itu didorong, dijelaskan Ananias sampai dia terima. Kisah Rasul 20 dan 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu, dibaptis dan dosa-dosamu disucikan. Sambil berseru kepada nama Tuhan. Perhatikan, dibaptis dan dosa-dosamu disucikan. Artinya melalui baptisan dosa kita disucikan. Tapi baptisan harus benar berseru kepada nama Tuhan. Artinya dalam baptisan nama Tuhan yang dimunculkan. Nama Tuhan siapa? Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Maka semua cara baptisan di Alkitab, semua baptisan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satu pun cara baptisan yang dilakukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi perintah ada. Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah ada, pelaksana tidak ada. Tidak ada satu pun cara baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Seperti di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kenapa demikian Pak Nathan? Saya nggak bisa jelaskan panjang lebar. Maka Anda bisa masuk ke link YouTube Bible Teaching Ministry atau masuk ke link YouTube Suara Kebenaran GCC. Ada 10 pelajaran, 10 sesi topik tentang baptisan. Nah, itu lengkap belajar di sana. Oke? Baptisan air dan kepenuhan Roh Kudus berkaitan erat. Matius 3 ayat 16 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Perhatikan, Yesus dibaptis dan Roh Kudus turun saat itu. Artinya baptisan air dan Roh Kudus, kaitan itu sangat erat. Bahkan ketika baptisan dilangsungkan, dilahirkan dari air, tidak ada penyertaan Roh Kudus, maka baptisan tidak sah. 1 Yohanes 5 ayat 7-8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Air, roh, air, dan darah. Artinya, waktu baptisan membutuhkan air. Tapi di dalam air baptisan, bagaimana supaya ada kuasa pengampunan dosa? Harus ada darah Yesus yang bekerja. Dan ada Roh Kudus yang hadir. Artinya, pendeta yang membaptis harus ada Roh Kudus. Dilahirkan dari air dan roh. Markus 1:7. Inilah yang diberitakannya sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Baptisan air itu tidak dilakukan di bumi. Di bumi. Sedangkan baptisan Roh Kudus itu dilakukan di sorga. Jadi baptisan air dilakukan di bumi, baptisan air dari sorga. Artinya, pendeta tidak ada yang bisa memberikan Roh Kudus. Baptisan air dilakukan pendeta, baptisan Roh Kudus diberikan langsung oleh Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena yang bisa menegaskan seorang masuk sorga atau tidak adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dia adalah pemilik sorga. Dia berkata, 2000 tahun yang lampau, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Sorga itu ciptaan Tuhan Yesus. Maka yang berhak menentukan masuk sorga atau tidak itu adalah Tuhan Yesus. Dan salah satu cara Tuhan menentukan kita masuk sorga atau tidak, kita harus dilahirkan dari roh. Engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Berarti kalau Anda tidak dipenuhi Roh Kudus, Anda belum mendapatkan Roh Kudus dari Tuhan Yesus, Anda nggak bisa masuk sorga. Jadi nggak main-main nih Bapak Ibu. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun hamba Tuhan yang bisa memberikan Roh Kudus kepada jemaat yang dipimpinnya. Roh Kudus itu adalah hak mutlaknya milik Tuhan. Hak miliknya Tuhan. Yang bisa memberikan adalah Tuhan Yesus sendiri.
Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong, artinya Roh Kudus yang akan diberikan. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Allah, Yesus menjadikan seorang penolong. Yang bisa memberikan seorang penolong adalah Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi pendeta nggak bisa kasih Roh Kudus, hanya membantu menumpangkan tangan. Karena itu, Roh Kudus adalah meterai yang sangat penting yang berkaitan dengan keselamatan. Roh Kudus adalah meterai. Dan tentu Anda sudah tidak asing kan tentang meterai? Ternyata ribuan tahun yang lampau, meterai ini sudah mulai diperkenalkan. Meterai adalah sesuatu yang sangat berharga. Berharga itu bukan fisiknya, tapi nilai yang kandung di dalamnya. Bapak Ibu, nilai yang terkandung di dalam meterai. Roh Kudus adalah meterai Allah yang dikirim dari sorga. Ada 4 poin penting yang akan kita pelajari hubungan Roh Kudus dengan keselamatan melalui topik pelajaran sesi yang ke-7 ini. 4 poin. Apakah Roh Kudus ada hubungan dengan keselamatan? Ada. Saya akan jelaskan dari 4 poin ini. Kita lihat poin yang pertama. Roh Kudus memeteraikan kita sebagai umat milik kepunyaan Allah sendiri. Roh Kudus memeteraikan kita. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Perhatikan, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya, kalau Anda belum dapat Roh Kudus, berarti Anda belum dimeteraikan oleh Tuhan. Belum dimeteraikan. Sama seperti surat perjanjian. Sebelum ditempel dengan meterai, surat perjanjian itu belum ada kekuatan hukumnya. Setelah tempel meterai, ditanda tangan di atas meterai, baru kekuatan hukum itu berjalan. Yang dijanjikan itu, artinya meterai dari sorga yaitu kepenuhan Roh Kudus, janji Allah untuk semua orang. Bukan untuk orang tertentu. Nah, Anda bisa lihat kembali sesi yang ke-6. Roh Kudus itu untuk semua orang. Yang dijanji menjadikan kita milik Allah. Menjadikan kita milik Allah itu artinya, kalau Anda belum dimeteraikan, belum disahkan, Anda belum milik Allah. Kalau belum milik Allah, saya milik siapa Tuhan? Saya milik siapa Pak Pendeta? Saya nggak bisa jawab. Intinya, supaya Allah mengakui Anda sebagai miliknya, Dia pasti kasih meterai. Meterai dari sorga. Nggak tanggung-tanggung, meterai dari sorga. Lebih jauh bau meterai dari sorga itu menegaskan kita milik Allah, ditegaskan Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Perhatikan kata, jika roh Allah diam di dalam kamu. Artinya, bisa iya, bisa enggak. Makanya engkau harus pastikan roh Allah diam di dalam saya atau belum. Itu sangat penting loh. Sangat penting. Dan tanda bukti roh Allah diam dalam saya itu seperti apa? Saya bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Itu tanda buktinya. Penting karena apa? Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan kalimat ini, ia bukan milik Kristus. Artinya, tidak ada gunanya Anda mengaku milik Tuhan Yesus. Tidak ada gunanya engkau berkata Allah adalah Bapakku. Tapi dari sorga tidak mengakui kita. Nah, kalau Allah mengakui kita sebagai anaknya, Allah mengakui kita sebagai miliknya, Dia akan memeteraikan kita dan memberitakan, hey, ini loh anakku, sudah aku meteraikan, dia milikku. Nah, kalau kita bukan milik Yesus Kristus, apakah kita layak diselamatkan? Tuhan tidak punya kewajiban menyelamatkan Anda kalau Anda bukan milik Tuhan.
Jadi nggak ada gunanya kita mengaku milik Tuhan. Nggak ada gunanya kita mengaku umat Allah kalau Allah tidak mengakui kita. Cara Allah mengakui kita adalah mengaruniakan Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus itu. Berarti kalau engkau sudah dimeteraikan, maka engkau akan dapatkan anugerah keselamatan. Roh Kudus adalah meterai yang mengesahkan kita adalah milik Allah. Karena itu Roh Kudus menjadi semacam tanda. Semacam tanda. Saya akan jelaskan sedikit kisah saya Bapak Ibu. Saya dulu dilahirkan di pedalaman Kalimantan. Yang namanya pedalaman, benar-benar pedalaman. Belum ada listrik, belum ada PAM. Hidup kami dulu sangat susah. Yang namanya tetangga sebelah, jaraknya 2-3 km, nah itu tetangga sebelah. Jaraknya jauh-jauh. Pekerjaan ayah saya, petani oke, nelayan oke, peternak oke. Jadi tergantung musim. Kalau cuaca lagi bagus, ayah saya cari ikan di laut. Kalau sudah musim angin kencang, ombak besar, papa saya nggak ke laut, tapi ngurus sawah. Tapi kalau musim hujan, ya kan nggak bisa bersawah-sawah terus. Nah, nguruslah ternak-ternaknya. Karena itu, dari kecil, saya seringkali menggembalakan bebek. Gembala, sekarang gembala manusia. Dulu saya gembala bebek. Jadi bebek itu kita lihat, kepalanya yang mana. Kalau kepalanya sudah ketemu, nah tinggal kepalanya diarahkan. Nah, yang bebek itu akan mengikuti kepalanya. Kita tinggal arahkan. Pakai satu tongkat kecil diarahkan, nah dia diarah kanan, ke dia kanan, kiri. Nah, bebek di tempat kami itu biasa di dalam kandang. Kami tinggal pagi-pagi kandang dibuka. Jadi kami nggak sediakan makanan, bebek cari makan sendiri. Dia udah besar dipotong, oke. Nah, begitu kandang dibuka, wah ramai itu keluar. Dia akan cari makan sendiri di sawah, di sungai sebagainya. Dan malam hari dia bisa rombongan balik lagi tuh. Tapi masalahnya muncul. Yang pelihara bebek itu bukan hanya kami, tetangga kami juga pelihara bebek. Dan masalahnya adalah bebek-bebek yang masuk kandang ini kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak. Dan itu sangat penting. Kenapa? Karena mempengaruhi telurnya. Biasa kan telur bebek itu setelah tidur, kadang-kala malam atau kadang-kala pagi dia bertelur. Sehingga bebek itu setelah kandang dibuka mereka keluar, tinggal kita pungut telurnya. Jadi kalau kebagian bebeknya banyak datang, bagus dong, banyak telur. Tapi kalau yang pulang itu sedikit, bebeknya kan telurnya berkurang. Ternyata bebek ini pintar ngajak teman. Bebek kami keluar ke sungai, bebek orang lain keluar sana, setelah di sungai cap, pulang dia ngajak tuh, oh ayo tempat tinggal kami enak, ikut saya saja. Nah, jadi kadang-kadang kelebihan bebek. Waduh, gimana ini? Daripada berantem sama tetangga, lalu kita diskusi sama tetangga. Ya udah. Kalau memang mau seperti itu, kita tukar-tukaran bebek. Artinya kasih tanda. Ya sudah. Sehingga kami ambil keputusan kaki dari bebek itu diikat pakai kain sobekan. Kami bagian warna merah, mereka bagian warna putih. Merah putih. Oke. Jadi kaki dari bebek kami ikat warna merah. Sedangkan mereka pakai kain putih. Kecil saja diikat di kain kakinya. Tapi masalahnya, jadi kalau sudah pulang kandang kami lihat yang warna kainnya putih kami antar kembali. Lalu kami ambil warna bebek kami pakai keranjang bawa balik ke kandang kami. Supaya mereka tetap pulang kandangnya. Tapi kurang efektif. Karena kadang-kadang bebek kan berenang di sungai, kadang-kadang berjalan di lumpur, sehingga kakinya yang dikaitkan dengan kain ini kan kadang-kadang berubah warna, ataupun kadang-kadang copot. Nah, akhirnya solusinya dicat. Jadi kaki telapak, kan bebek kan telapaknya lebar kan, dicat pakai cat. Nah, itu lebih permanen. Ya memang agak repot, sehingga harus diangkat satu-satu bebeknya. Bapak Ibu saya kasih tanda milik. Sama juga. Semua agama mengaku milik Allah.
Allah mengakui enggak? Nah, kalau Allah mengakui kita sebagai miliknya, pasti dimeteraikan, dikasih tanda. Dan tanda itu berupa Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus adalah pengesahan kita milik Allah. Sama seperti sebuah rumah, Bapak Ibu. Sebuah rumah, kita punya rumah. Milik kita itu bukan jual beli. Setelah itu dikasih meterai. Okay? Rumah 10 miliar belum sah ketika belum dimeteraikan. Setelah ada meterai di atasnya, baru sah. Nilai nominal dari meterai mungkin hanya 10.000. Bisa mewakili kekuatan hukum dari 10 miliar dari rumah tersebut. Artinya rumah 10 miliar baru sah milik Anda ketika dijual beli, ditransaksikan dengan meterai di atas 10.000. Bapak Ibu saya kasih, betapa pentingnya. Jadi Roh Kudus itu begitu penting. Tuhan Yesus menjanjikan rumah di sorga. Di Yohanes 14 ayat 2-3, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Masalahnya adalah rumah di sorga itu sudah atas nama Anda belum? Sudah dimeteraikan belum? Sangat ditentukan. Anda sudah dimeteraikan Allah atau belum? Kalau Anda sudah dimeteraikan Allah, Anda akan mendapat rumah di sorga. Karena Anda akan jadi penghuni sorga. Jadi, Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Bukan berarti semua orang bisa dapat. Kalau Anda belum menjadi milik Kristus, bagaimana Anda bisa dapatkan rumah? Jadilah milik Kristus. Cara menjadi milik Kristus adalah Anda harus dipenuhi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu begitu penting. Saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus itu ibarat akta jual beli rumah yang sudah dicetak atas nama saudara, namun belum ditempel meterai dan belum disahkan oleh pejabat notaris. Belum sah. Umat Kristen yang belum dipenuhi Roh Kudus, status keanggotaan di gereja dan dalam hukum negara, KTP, sudah sah. Tercatat memang sah menjadi umat Kristen, sah menjadi jemaat di gereja tertentu. Namun permasalahannya adalah Anda belum disahkan dari sorga. Jadi sah hanya jemaat gereja ini, tapi bukan sah sebagai penghuni sorga. Karena kalau Anda mau disahkan menjadi penghuni sorga, engkau harus dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan masuk ke dalam diri kita, baru Anda sah dimeteraikan menjadi milik Allah. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus itu. Karena itu di Alkitab, meterai diperbandingkan dengan Roh Kudus. Meterai sebagai alat pengasahan di bumi. Semua negara bisa terima hukum tentang kekuatan meterai. Makanya surat-surat penting harus dimeteraikan. Kemudian, Roh Kudus adalah alat pengesahan atau meterai dari sorga. Yang satu dari bumi, yang satu dari sorga. Karena itu kalau Anda belum dimeteraikan dari sorga, Anda belum dikasih Roh Kudus dari sorga, Anda bukan pemilik sorga. Wahyu 7 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Meterai Allah yang hidup yang dimaksudkan ini adalah Roh Kudus. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Jadi malaikat berseru, jangan rusak dulu sebelum aku memeteraikan umat Allah. Yang kedua, Roh Kudus juga mensahkan kita sebagai anak-anak Allah. Ya, artinya kita mengaku Allah sebagai Bapa, berarti kita kan ingin jadikan diri kita sebagai anak Allah. Nggak ada gunanya kalau Bapa di surga tidak mengakui kita sebagai anaknya. Dan pengesahan sebagai anak itu sangat-sangat penting. Karena hanya anak yang bisa menjadi ahli waris kerajaan surga. Anda punya sebuah rumah mewah, punya harta warisan 10 miliar. Yang bisa menikmati semua itu setelah Anda meninggal adalah anak Anda. Anak tetangga. Boleh saja tiap hari main di rumah Anda. Dia nggak akan jadi ahli warisnya. Karena itu anak tetangga, bukan anak Anda. Bisa tangkap? Bukan anak Anda, anak tetangga. Nah, anak tetangga nggak mungkin
ketika bagi warisan dia kebagian karena sering kali main di rumah Anda. Nggak bisa. Hanya anak Allah yang bisa menjadi ahli waris kerajaan sorga. Lalu bagaimana cara mendapatkan status sebagai anak Allah? Roh Kudus. Roh Kudus mensahkan kita anak Allah. Kita lihat dulu waktu Yesus dibaptis. Waktu Yesus dibaptis disahkan sebagai anak Allah. Matius 3, 16, 17, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi begitu Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Tiba-tiba terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Berarti Roh Kudus itu metrai. Pengakuan Roh Kudus itu mensahkan kita anak-anak Allah. Demikian pula hari ini. Engkau harus dapatkan status anak Allah. Disahkan. Bagaimana cara disahkan? Engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Galatia pasal 4 ayat 6 dan 7. Kamu adalah anak. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Roh anaknya yang dimaksudkan itu Roh Kudus, yaitu rohnya Yesus. Maka Roh Kudus itu disebut roh Yesus. Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Nah, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Betapa pentingnya Galatia pasal 4 ayat 6 dan 7. Engkau harus dapatkan status sebagai anak Allah. Dan status anak Allah itu bisa engkau dapatkan kalau engkau sudah dimeteraikan dari surga, sudah diangkat, sudah disahkan, sudah dinyatakan miliknya Allah. Anak-anak Allah. Jadi nggak ada gunanya Anda mengaku anak Allah. Allah adalah Bapakku. Kalau Yesus tidak mengakui kita sebagai anak-anaknya. Pengakuan dibuktikan dengan pengesahan metrai dari sorga, yaitu Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita untuk memperoleh kerajaan sorga. Perhatikan kata jaminan. 2 Korintus pasal 1, 20, 21, 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, yang adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya. Perhatikan, meterai tanda miliknya. Berarti kalau Anda belum dimeteraikan, Anda belum punya tanda sebagai milik Allah. Atas kita yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan bagian kita, bagian yang telah disediakan untuk kita. Perhatikan, metrai yaitu Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah jaminan kita untuk memperoleh kerajaan sorga. Jaminan itu artinya seperti paspor. Anda mau ke luar negeri, Anda boleh punya duit, banyak duit, tapi Anda belum punya paspor. Nah, semua negara di seluruh dunia setuju lintas antar negara Anda harus punya paspor, dan negara tertentu Anda harus punya visa. Kecuali kalau antar negara ada perjanjian bebas visa, nggak usah pakai visa, tapi paspor tetap berlaku. Paspor berlaku di seluruh dunia. Kalau Anda belum punya paspor, ibarat Anda belum punya Roh Kudus. Anda belum dapat jaminan. Anda nggak bisa ke surga. Kan itu betapa pentingnya jaminan itu. Efesus 1 ayat 13, 14. Ini sudah sering kita baca ya, saya akan menekankan kalimat tertentu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan Roh Kudus itulah jaminan. Artinya kalau engkau sudah dapat Roh Kudus, engkau sudah mendapat jaminan setelah engkau mati, engkau akan masuk surga. Penting sekali. Penting sekali. Berbahagialah engkau yang sudah dapat Roh Kudus. Saya ingin katakan Roh Kudus yang benar-benar Roh Kudus, bukan ikut-ikutan ya. Benar-benar Roh Kudus dari surga. Engkau sudah dapat pegangan, sudah dapat jaminan. Jadi batasan kita milik Tuhan masuk surga atau tidak sangat ditentukan oleh Roh Kudus. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal ini. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan untuk kita. Perhatikan, mengaruniakan roh. Memberikan Roh Kudus. Untuk apa? Jaminan
segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Apa yang disediakan? Sorga. Yesus berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Jadi ini yang sudah disediakan. Tapi untuk bisa mendapatkan apa yang disediakan oleh Allah, engkau harus mendapatkan Roh Kudus. Kalau engkau sudah dapat Roh Kudus, engkau sudah dapat jaminan. Oke, sudah dapat jaminan. Betapa pentingnya Bapak Ibu. Roh Kudus itu artinya Roh Kudus ada hubungan dengan keselamatan. Jangan main-main, jangan anggap remeh. Yang keempat, Roh Kudus akan menjadi saksi di pengadilan dalam penghakiman Allah. Semua manusia, tanpa kecuali suatu hari pasti meninggal. Karena kematian itu adalah ketetapan Tuhan. Nah, kalau kematian itu adalah ketetapan Tuhan, berarti tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kematian. Karena sudah ditetapkan, dan faktanya memang tidak seorang pun yang bisa menghindari kematian. Sehingga Raja Salomo di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 dia berkata, tiada seorang pun berkuasa menahan angin, tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian, tak ada istirahat dalam peperangan dan sebagainya. Tidak seorang pun yang bisa menolak kematian. Semua orang. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan, manusia ditetapkan. Artinya tidak bisa lolos. Anda pasti mati. Jadi kematian itu adalah kepastian. Nah, kalau kematian itu kepastian, maka keselamatan juga harus diperjuangkan, harus dipastikan. Tidak boleh pakai judi. Moga-mogahan. Nggak boleh. Harus pasti ya atau amin. Sesudah mati, hanya satu kali. Tidak ada nyawa cadangan. Tidak boleh main dengan nyawa Anda. Hanya ada satu kesempatan. Sesudah itu dihakimi. Nah, itu yang menjadi persoalan. Setelah mati bukan habis perkara, dihakimi. Dan pertanyaan saya begini. Apakah orang mati masih bisa merasakan sakit? Masih bisa rasa sakit nggak Bapak Ibu kalau sudah mati? Bapak Ibu? Enggak bisa merasa sakit. Emangnya Bapak Ibu pernah alami? Kok tahu? Bapak Ibu, kan sudah mati jadi mayat. Masa mayat masih bisa sakit? Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau setelah mati tidak ada rasa sakit lagi, penghakiman masih perlu nggak? Masih ada gunanya nggak? Sudah nggak perlu dan tidak ada guna. Kalau penghakiman masih ada, berarti masih ada rasa sakit. Maka mereka yang tidak lolos dalam penghakiman akan disiksa di sana. Manusia kan ada 3 unsur. Tubuh, jiwa, roh. Jelas waktu kita hidup, coba cubit. Sakit nggak? Sakit. Karena ada jiwa di dalam. Nah, setelah kita mati, jiwa dan roh keluar tubuh. Coba mayat dicubit, sakit nggak? Nggak. Itu sudah daging mayat. Tidak ada rasa sakit lagi. Dan sumber rasa sakit itu pada jiwa. Dan jiwa itu keluar. Jiwa kita lah yang akan dihakimi oleh Allah. Karena itu, waktu penghakiman itu harus perjuangkan bisa lolos. Yang perlu ditakuti itu bukan kematian, melainkan api neraka. Api neraka. Satu kali saya melayani sebuah gereja di Tasikmalaya. Cukup lama saya di Tasikmalaya. Ada seorang ibu divonis oleh dokter karena kanker payudara. Umurnya baru 50 tahunan. Kanker payudara dan divonis tidak akan lama lagi hidupnya. Saya kunjungi ke rumah sakit, saya doakan. Nah, waktu saya doakan, dia pegang tangan saya keras sekali, erat sekali. Dengan bibir agak gemetar, dia berkata, rupanya dokter sudah kasih tahu bahwa hidupnya nggak akan lama lagi. Dia berkata, Pak Pendeta, saya takut mati. Bapak Ibu takut mati nggak? Dia berkata, saya takut mati. Lalu kita hibur, tenang Bu, Ibu nggak sendiri. Ada Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, kalau matinya rame-rame, saya nggak takut. Jadi mati aja ojak orang ya. Jadi bayangan dia tuh mati tuh apakah pergi ke hutan seorang diri sehingga takut? Kalau rame-rame nggak takut? Masih untung dia tidak berkata, Pak Pendeta, saya takut mati. Takut sendiri.
Pak Pendeta mau temanin saya enggak? Repot sudah. Kalau ada pertanyaan tersebut, repot saya. Jawab susah, enggak jawab susah. Untung dia enggak nanya demikian. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dengan jelas Raja Salomo berkata, Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan, baik atau jahat. Baik akan dalam penghakiman, perbuatan baik akan diperhitungkan sebagai upah, perbuatan jahat akan diperhitungkan sebagai hukuman. Jadi semua orang harus menghadapi pengadilan penghakiman Allah. Dan pada saat penghakiman itulah kita membutuhkan seorang pembela. Oke, seorang pembela. Oke. Kenapa penghakiman itu menakutkan? Karena hanya ada dua arti dari penghakiman. Sorga atau neraka. Sorga atau siksaan di neraka. Pada waktu penghakiman kita membutuhkan saksi yang meringankan kita. Yang bisa membela kita. Siapa dia? Tidak lain Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang akan menjadi pembela kita. Bersaksi untuk kita. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan, roh menjadikan kita anak Allah. Jadi tadi sudah saya jelaskan di bagian tadi, Roh Kudus mensahkan kita anak Allah. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau engkau belum ada Roh Kudus, belum ada saksi yang meringankan, belum ada saksi yang akan membela Anda bahwa engkau milik Allah. Betapa pentingnya Roh Kudus. Karena itu, jika engkau belum ada Roh Kudus, maka engkau belum ada saksi yang meringankan Anda. Dan bahaya sekali Anda belum tentu akan lolos dalam penghakiman. Karena itu berusahalah untuk memperoleh kepenuhan Roh Kudus sebagai saksi dalam penghakiman. Setelah dibaptis, seharusnya jemaat itu bertekun untuk memohon kepenuhan Roh Kudus. Sama seperti jemaat di Samaria. Begitu dibaptis, lalu dikirimkanlah dua orang rasul, Petrus dan Yohanes, ke kota Samaria, agar orang-orang Samaria itu diperoleh Roh Kudus. Karena sangat penting, supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Kemudian kisah Rasul 19 ayat 1, sampai ayat kedua, Paulus mengunjungi jemaat di kota Efesus. Sampai di sana Paulus bertanya, kalian sudah dapat Roh Kudus belum? Pertanyaan Paulus begitu sampai, bukan, apa kabar kalian selama ini, bagaimana, bla bla bla. Enggak, langsung ditembak, kalian sudah dapat Roh Kudus belum? Kenapa begitu pentingnya pertanyaan Paulus langsung to the point ke Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah meterai dari sorga. Kalian sudah percaya Yesus? Sudah dimeterai ke belum? Kalau belum, bahaya. Dan akhirnya mereka jawab, belum, kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Lalu Paulus tanya, baptisan mana yang kalian terima? Akhirnya Paulus membaptis ulang jemaat yang dari Efesus. Dibaptis ulang, setelah itu diadakan doa Roh Kudus, dan mereka semua mendapatkan Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya, Bapak Ibu kan sudah dibaptis toh? Sudah dilahirkan dari air toh? Apakah sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Sudah dilahirkan dari Roh Kudus? Sudah dipenuhi Roh Kudus? Kalau belum, berjuanglah agar Anda mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Nah, untuk bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, kalau Anda benar-benar rindu dan tertarik, saya akan memberikan sesi seminar tentang Roh Kudus, dan Anda bisa ikuti. Nah, setelah itu, mereka yang ikut seminar itu akan kita ajak ke puncak sama-sama doa Roh Kudus. Kita akan lihat betul nggak Anda bisa dapat Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa roh atau berglosolali. Tuhan Yesus berkati, kita bertemu kembali di sesi yang ke-8. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, kasih-Mu, pengajaran-Mu sangat penting bagi kami. Kami sudah belajar di sesi yang ke-7 ini. Satu sesi yang sangat penting,
Karena Roh Kudus berhubungan dengan keselamatan. Kami rindu agar kami dimeteraikan. Kami rindu agar kami disahkan menjadi anak-anak Allah. Dan kami rindu sewaktu penghakiman setelah kami meninggalkan dunia ini, kami punya saksi yang akan meringankan, saksi yang akan membela kami. Dan kami rindu agar kami menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kami anak Allah, maka kami akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Semua itu ditentukan kami sudah dapat Roh Kudus atau belum. Semoga siapapun jemaat umat Kristen Katolik yang mendengarkan pengajaran ini, mereka akan berjuang bukan sekedar percaya Yesus, tapi mereka juga harus menerima Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah tegaskan di Yohanes 3:5, jika tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalian sudah dilahirkan dari air, sudah dibaptis, apakah sudah dipenuhi Roh Kudus? Itulah pertanyaan Tuhan. Berjuanglah untuk dapatkan kepenuhan Roh Kudus. Dan Tuhan, Engkau pimpin, Engkau sertai, tuntun jemaatmu agar memahami kebenaran tentang Roh Kudus sehingga mereka dipenuhi Roh Kudus. Demikian doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai bertemu di sesi yang ke-8. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti pelajaran dan mengikuti STT GCC, STT Sekolah Tinggi Teologi Jesus Class Curriculum, setiap doktrin ada 10 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Ini adalah sesi yang ke-7 dengan judul Roh Kudus adalah meterai keselamatan dari Allah. Pertanyaan pertama, menurut Anda keselamatan itu anugerah bersyarat atau anugerah tanpa syarat? Jelaskan menurut pengertian dan bahasa Anda. Yang kedua, tuliskan 3 aspek dari konsep keselamatan dalam agama Kristen. Yang ketiga, apakah dengan beriman atau percaya Yesus saja kita sudah bisa diselamatkan? Yang keempat, tuliskan teks ayat Alkitab untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus dilahirkan dari air dan roh. Apa arti dilahirkan dari air dan roh? Yang kelima, tuliskan 3 teks ayat Alkitab bahwa baptisan air memiliki kuasa untuk pengampunan dosa. Yang keenam, mengapa Roh Kudus itu diperbandingkan dengan meterai? Yang ketujuh, tuliskan teks ayat Alkitab yang menegaskan Roh Kudus adalah meterai yang dijanjikan menjadikan kita mirip Allah. Kedelapan, tuliskan teks ayat Alkitab di kitab Korintus yang menegaskan bahwa Roh Kudus memeteraikan kita menjadi milik Allah. Yang kesembilan, tuliskan teks ayat Alkitab dalam kitab Roma bahwa orang yang tidak memiliki Roh Kristus atau Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Ke-10, pada waktu penghakiman kita membutuhkan saksi yang akan membela kita. Siapakah saksi yang dimaksud waktu penghakiman? Silakan jawab ketik rapi dan kirim kembali ke STT GCC. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu di lain kesempatan.